Perkenalkan, nama saya Sutriani, mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga, batch 1 kategori 2. Saya akan menampilkan uji kinerja mata pelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak tercela fitnah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said Qiyamah. Taklim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca Asmaul Husna. Mulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Mughni. Apa kabar anak? Sebelum kita mulai, ku absen dulu. Siapa yang gak masuk hari ini? Bilang pelana. Kalian. Sama. Bentar ya, satu-satu. Kenapa ada keterangan? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. 2 hari ya. Ya. Kalau besok belum juga sembuh, tanyakan dengan walinya. Itu boleh kunjungan ke rumahnya. Bukti apa? Bukti kalau kita masih peduli. Berikutnya siapa tadi? Sahal. Apa keterangannya? Izin. Ada suratnya? Ada surat yang ditandatangani orang tua atau wali? Ya. Ya. Cuma 2 aja yang masuk. Fadilah. Cindy gimana? Sakit. Udah berapa hari? 2 hari juga. Selanjutnya, Fadila, apa keterangannya? Sakit. Nah, berarti temannya banyak yang sakit. Yang lainnya harus jaga. Nah, kenapa banyak teman yang sakit ini? Lagi musim, Bu. Lagi musim, karena cuaca sekarang kadang terlalu panas, kadang hujan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Akhlak tercela yang akan kita bahas ini yaitu fitnah. Sebelum kita masuk ke pelajaran akhlak tercela, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Pelajaran akidah minggu lalu, materi apa yang sudah kalian masih ingat? Apa terpuji? Contohnya apa?
terapkan di kehidupan kalian sehari-hari selama minggu kemarin? Nah, apa contohnya? Menolong orang, mengajak kawan pagi-pagi sholat duha. Itu sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari fastabiqul khairat, apa saja lagi yang 4 lagi? Salah terpujinya. Optimis. Terus berikutnya inova dan kreatif. Optimis. Hal optimis apa yang kalian lakukan minggu kemarin? Ikut tes SNMPTN. Kalian harus optimis kalau kalian akan lulus. Baiklah, alhamdulillah ternyata minggu kemarin pelajarannya masih ada yang kalian ingat dan sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu jelaskan apa itu fitnah, maka kita harus tahu dulu tujuannya. Apa sih tujuan kita belajar materi fitnah ini? Di depan itu ada 3 tujuannya yang akan kalian capai setelah mempelajari mata pelajaran akidah yang berjudul akhlak tercela, subtemanya fitnah. Apa saja? Bisa dibacakan? Terlihat jelas? Contoh yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, yang pertama yang kalian tujuannya yaitu supaya kalian paham apa itu pengertian akhlak tercela. Pernah dengar kata fitnah? Tahu kalian apa itu fitnah? Apa? Menuduh orang tanpa sebuah bukti. Pernah kalian melakukannya? Alhamdulillah ibu yakin anak-anak ibu ini soleh dan soleha semuanya tidak ada yang melakukan perbuatan tercela fitnah. Semoga kita semua dihindari dari fitnah, baik yang melakukan maupun yang terkena dampaknya. Hari ini ibu akan memutarkan slide tentang pembelajaran kita. Yang pertama yang akan kita pelajari tadi yaitu pengertian fitnah. Bisa dibaca? Apa tadi? Sama ternyata. Apa yang kalian sampaikan tadi tentang pengertian fitnah sama dengan apa yang akan ibu sampaikan kepada kalian hari ini. Apa itu fitnah? Yang ibu tuliskan di depan. Tuduhan terhadap seseorang tanpa dilandasi dengan bukti yang jelas. Itu adalah pengertian fitnah. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah makna fitnah dalam Islam. Jadi maknanya fitnah itu ada 6 macam. Yang pertama apa? Bermakna syirik. Makna syirik. Apa maksudnya bermakna syirik? Syirik bermakna setan. Apa lagi? Perbuatan setan menduakan Tuhan. Perbuatan setan yang menduakan Tuhan. Boleh yang lainnya? Makna fitnah berupa syirik. Fitnah itu akan membuat kita menjadi menduakan Tuhan. Nah, pengertian syirik tadi adalah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, yang kedua bermakna ujian. Apa maksudnya fitnah bermakna ujian? Rahmat. Apa mak? Menguji kesabaran bagi orang yang kena fitnah. Menguji kesabaran bagi orang yang kena fitnah. Yang lain? Syarah? Jadi orang yang difitnah itu bakalan merasa tidak nyaman Ya karena difitnah. Oke. Ketidaknyamanan yang timbul dari fitnah itu adalah tidak
tidak adanya rasa percaya. Kepada siapa? Kepada orang yang suka memfitnah. Apa yang terjadi? Misalkan si A ini suka memfitnah. Kalau si B ini sudah satu kali dia difitnah oleh si A, maka si B ini akan merasakan apa dengan si A? Akan renggang. Gak usah cerita dengan si A. Karena kenapa? Apa yang saya sampaikan nanti akan berdampak buruk. Saya sampaikan A, yang dia ceritakan ke kawan-kawan yang lain sampai ke Z. Makanya sudah tidak nyaman, hubungan itu tidak nyaman. Bagus, semua jawabannya bagus. Yang berikutnya, menebar kebencian. Iya. Kalau kita tidak tahu informasinya, tidak mencari data yang akurat, tidak mencari sumber fitnah tersebut, maka apa yang terjadi? Akan menimbulkan kebencian. Kepada siapa? Yang pertama yang akan kita benci adalah kepada korban fitnah. Kemarin saya lihat si A itu muntah-muntah, kayaknya dia itu hamil. Nah ini, apa yang terjadi nanti di sana? Kayaknya dia hamil, ini menyebar. Yang terjadi adalah mulai itu lihat perutnya, enggak sih hamil? Beneran enggak sih hamil? Nah selalu itu yang terjadi. Terus apa lagi yang terjadi? Oh iya, kan dia kan suka pacaran. Timbullah banyak fitnah. Maka nebar kebencian. Kepada siapa? Kepada yang difitnah. Kemudian kepada yang memfitnah. Kalau mereka sudah tahu, dicarikan bukti yang akurat, dicarikan data yang valid, ditemukan kebenarannya. Ternyata dia tidak hamil. Si A tadi berbohong. Apa yang terjadi? Maka yang lainnya akan membenci si A. Si A yang memfitnah tadi itu yang akan dibenci. Paham sampai di sini? Selanjutnya, jauh dari nilai-nilai Islam. Ya tidak, jauh tidak. Kenapa dia dikatakan jauh dari nilai Islam? Karena perbuatan fitnah itu tidak berkaitan Islam. Karena perbuatan fitnah itu jauh dari perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau perbuatan yang jauh, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, pasti dia jauh dari nilai-nilai keislaman. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Ibu harap ada satu pertanyaan. Ada? Bagus, berarti semuanya sudah paham. Oke, kita lanjut. Apa di sana? Cara menghindari itu 3 cara menghindari perbuatan fitnah. Yang pertama tadi kita teliti dulu, kita fokus dulu, jangan langsung disebarkan. Setiap informasi yang kita dapat kalau itu belum valid maka jangan disebarkan. Teliti dengan cermat setiap informasi yang masuk. Kemudian mengembangkan sifat tabayun. Apa itu tabayun? Klarifikasi. Jadi setiap hal itu harus kita klarifikasi dulu. Benar tidak sih? Iya tidak sih? Informasi yang saya dapat ini, kita klarifikasi dulu, kita gali dulu. Kemudian yang terakhir, cara menghindarinya itu senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka pasti perbuatan fitnah ini akan kita jauhi. Oke? Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Baiklah, materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini kita akan membagikan kelompok. Nanti Ibu akan menyiarkan video tentang fitnah. Nah, per kelompok nanti akan mempresentasikan apa sih yang Anda dapat dari menonton video itu, apa sih yang harus dilakukan supaya fitnah itu tidak terjadi. Sekarang silahkan bagikan kelompoknya menjadi 3 bagian, seperti yang sudah dilakukan minggu kemarin. Duduk di posisi kelompoknya masing-masing. Selesai, kalian harus membuat peta konsep. Apa
video tersebut. Bisa dipahami? Ya. Silahkan diperhatikan dengan sesama. Itu kan Naila. Kenapa ya dia? Jangan-jangan dia hamil. Lebih baik daripada kamu lari-lari sambil ceknya kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Kak Syah? Apa cerita nih? Kalian tahu Naila nggak? Iya, kenapa dengan Leila? Sedih. Jadi gimana? Enggak lihat. Udah cerita aja. Enggak begitu kali. Naila hamil. Ini beritanya bener kan? Nanti kalau beritanya salah ini bisa menimbulkan kita loh. Kamu itu kan kamu suka kan sama Naila? Asal kamu tahu ya tuh. Nah, itu boleh dicatat pesan apa ya? Sendiri kok kalau tadi Tentang itu kita sudah pesannya. kamu suka. Lagian ya, aku dengar dia tuh cek-cek ke dokter gitu. Jelas nih, jelas hamil. Bukan. Menurutkan pembuktian itu sesuai dengan fitnah. Kalian tahu kan, fitnah itu lebih kecil daripada pembunuhan. Kita tahu kecil. Orang cowok kan banyak. Lagian kalau nikah, jadi sama apa ya? Aku nggak nyangka kayak gitu. Dulu ya, sewaktu aku menjadi pacaran, dia nggak mau karena katanya pacaran itu menimbulkan dosa. Pacaran itu zina katanya, tapi kenapa dia malah melakukannya ya? Munafik. Assalamualaikum. Ada kesulitan? Pesan apa yang didapat dari filmnya? Kemudian cara menghindari fitnahnya. Kemudian hubungan film tersebut tadi dengan fitnah itu apa? Film itu tadi pasti fitnah. Bagaimana kalian memaparkan ke dalam bahasa kalian itu yang menyatakan itu fitnah? Jadi istilahnya sekarang ini dari Kelompok A, paham? Ada yang tanya?
Aldi, silakan diskusi di sini. Jangan sendiri. Siapa namanya yang memfitnah tadi? Yang difitnah? Oke, berarti fokus walaupun masih siang. Orang yang mempercayainya, yang kaki dua tadi? Rizky, itu lagi? Ipan. Bagus ingatannya. Siapa kelompok ini yang tampil nanti? Sampaikan. Cinta. Kita diskusikan lagi. Waktunya 5 menit lagi ya. Di kelompok ini Ibu akan mengambil 4 kategori nilai. Yang pertama nilai konsentrasi. Jadi nilai konsentrasi itu dimulai dari kalian memperhatikan video tadi. Yang kedua nilai keaktifan. Keaktifan dalam kelompok kita menyampaikan ide hal-hal yang harus disampaikan. Kemudian yang ketiga kekompakan. Kekompakan seluruh kelompok ini. Dan tidak ide yang dia sampaikan dari kompak tidak mereka. Kemudian yang terakhir minat. Nampak itu dari aura-auranya berminat tidak sih mereka dengan metode yang disampaikan ini. Ada 4 poin penilaian ya. Ini kita menjelaskan Ada pembalik nanti dari kelompok lain sedikit. Ketika kelompok A mempresentasikan hasilnya, maka akan ada pertanyaan oleh kelompok B atau C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok B akan mempresentasikan kegiatan kelompok kami, yaitu menganalisa film pendek yang telah ditampilkan di awal tadi. Jadi film tersebut adalah film yang bertemakan dengan fitnah. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu fitnah. Fitnah adalah tuduhan terhadap seseorang tanpa dilandasi dengan bukti yang jelas. Nah, di awal video tadi, di awal video dimunculkan dengan seorang perempuan, katakanlah gadis, sedang muntah-muntah di depan rumahnya. Kemudian lewatlah seorang lagi. Kemudian di dalam hatinya berpikir, kenapa orang ini muntah? Dan dia langsung mengambil kesimpulan bahwa orang ini muntah karena dia hamil. Nah, jadi dari scene pertama tadi dapat kita ambil pesannya, yaitu adalah jangan terlalu cepat menyampaikan informasi dan jangan terlalu cepat berburuk sangka kepada orang tanpa jelas kebenarannya. Kemudian saling
saring dulu informasi yang ada agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, maksudnya itu kan kita mendapatkan informasi dari seseorang dan belum tentu kebenarannya. Nah, kita itu tidak boleh langsung percaya terhadap informasi tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus menyaring dulu informasi tersebut apakah benar dan apakah tidak. Selanjutnya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau kesimpulan tentang suatu hal yang belum terbukti kebenarannya tadi. Nah, kan fitnah itu dilarang oleh Allah. Nah, Allah juga ada berfirman dalam Al-Quran, tidak terlalu jelas apa dalilnya. Intinya seperti ini, kata Allah, setiap manusia itu mempunyai aib dan fitnah itu kan adalah aib. Kata Allah, tutuplah aib temanmu, aib saudaramu, maka Allah akan menutup aibmu. Selanjutnya lagi tentang cara menghindari perilaku fitnah. Nah, cara menghindarinya salah satunya adalah dengan memilih secara cermat informasi yang beredar agar tidak terjadi fitnah. Nah, jadi sudah saya jelaskan bahwa jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Selanjutnya, dampak negatif dari fitnah. Nah, akibat negatif dari fitnah ini adalah akan menyebabkan kebencian. Nah, orang yang memfitnah orang lain, nah korban dari fitnah ini otomatis dia akan benci dengan orang yang telah memfitnahnya. Jadi fitnah itu akan menyebabkan kebencian yang sangat fatal dan akan menimbulkan dendam sampai kapanpun bagi orang-orang yang dendam bawaannya. Selanjutnya, untuk yang difitnah hendaknya berbesar hati untuk memaafkan orang yang memfitnahnya tersebut. Nah, bagi sebagian orang, mereka akan memaafkan orang yang memfitnahnya tersebut, dan bagi sebagian orang lagi, mereka tidak akan memaafkan dan mereka akan dendam mungkin sampai selamanya semasa dia hidup. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara film tersebut dengan fitnah. Nah, hubungan film tersebut dengan fitnah tadi sudah dijelaskan secara tersurat bahwa hal yang ditampilkan dalam film tersebut adalah fitnah karena mereka telah menyebarkan dan orang-orang percaya terhadap informasi yang belum dan katakanlah tidak benar tersebut adalah berita hoax yang tidak terbukti kebenarannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Cukup kelompok B, silakan kelompok A atau kelompok C memberikan pertanyaan atau pernyataan. Boleh dari dua. Tahu kan bedanya kan pertanyaan dengan pernyataan? Ya boleh. Kelompok lain jika ingin bertanya dan apabila penjelasan kami tadi ada yang kurang dan tidak tepat, silakan. Ada? Tanggapan mungkin, masukan? Tidak ada? Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok. Baiklah, sekianlah penyampaian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan seluruh rangkaian 3 kelompok tadi, kelompok A, kelompok B, kelompok C semuanya sudah menyampaikan hasil analisisnya dari video. Maka ternyata bisa Ibu ambil kesimpulan hari ini, semua anak kelas ini sudah paham dengan materi tentang akhlak tercela, yaitu Nah, kita bisa sedikit menyimpulkan pengertian fitnah adalah tuduhan terhadap seseorang tanpa dilandasi oleh bukti. Kemudian yang bisa menyimpulkan, satu angka saja yang bisa menyimpulkan makna dari fitnah. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang makna akhlak tercela fitnah tadi? Saya, Bu. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan makna dari fitnah dalam Islam. Yang pertama, makna fitnah dalam Islam itu adalah bermakna syirik. Kenapa bermakna syirik? Karena telah orang yang berbuat fitnah itu telah menyekutukan Allah, telah mendahului kebenaran Allah, mempercayai kebenaran dia sendiri, tidak mempercayai kebenaran Allah. Itu menurut saya. Yang kedua, fitnah bermakna ujian, karena dalam fitnah itu telah menguji kesabaran seseorang yang terkena korban fitnah. Apakah dia sabar, apakah dia taat, tambah taat kepada Allah dalam kefitnahan itu apa tidak. Bermakna yang ketiga itu makna azab. Kenapa azab? Karena orang yang telah menyebarkan fitnah itu apabila telah ada kebenarannya, maka orang itu akan dibenci. Maka itulah azab bagi dia. Itu menurut saya. Yang keempat, fitnah bermakna dosa. Kenapa bermakna dosa? Karena fitnah itu adalah perbuatan dosa yang tidak ada anjurannya dalam ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, fitnah bermakna pembunuhan. Karena fitnah itu telah menghancurkan mental seseorang yang terkena fitnah. Tidak hanya mental, bahkan jiwa. Apabila jiwa telah hancur oleh orang yang menfitnah, maka bisa terjadi bunuh diri. Yang keenam, fitnah fitnah yang berpaling dari jalan yang lurus. Karena fitnah itu telah melenceng jauh dari ajaran Islam. Itulah fitnah yang berpaling dari jalan yang lurus. Itu. Tepuk tangan untuk Rano. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking yang dipimpin oleh Erik Ilham. Ya, Erik Ilham silakan ke depan memimpin ice breaking untuk teman-temannya. Yang lain tenang. Baiknya kita akan biar tidak tegang-tegang. Game SPG. Perhatikan gurunya baik-baik. Yayan pergi ke Padang. Dulunya apa? Setelah. Perhatikan guru terakhir. Jangan lupakan yang terakhir dulunya. Jangan lupakan yang terakhir. Ya. Yayan pergi ke Padang. Kemana pergi si Joni? Yang gadang. Saya. Yang gadang. Mudah. Perhatikan grup terakhir. Jangan lupakan yang Jangan terakhir. lupakan yang terakhir. Oke, lanjut. Kegoletan lu. Mana? Salah. Salah. Apa yang benar? Jerman. Apa kamu? Jepang. Simpang. Cinta. Gorontalo. Benar. Sekarang kita tanyakan kepada pemandu kru, apa jawabannya? Baiklah, anak-anak. Sebelum pelajaran kita
untuk penilaian individu. Lihat jelas, Nak? Kalau tidak jelas, semua akan ditekan. Silahkan ditulis dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian fitnah berdasarkan dalil. Kedua, jelaskan makna fitnah. Tiga, tuliskan macam-macam hal negatif fitnah. 4, berdasarkan pemahaman Anda, kenapa fitnah itu dilarang? Yang terakhir, bagaimana cara Anda menghindari fitnah sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana cara Anda menghindari fitnah sesuai dengan syariat Islam? Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit. Kumpulkan ketua kelas. Kelas. Ya. Sudah semua? Baiklah, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini selesai dengan lancar. Minggu depan kita akan belajar tentang adab pergaulan. Siapkan materinya, belajar di rumah. Minggu depan bukunya jangan lupa dibawa. Silakan ketua kelas siapkan. Sebelum disiapkan, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Maaf, salah tadi. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, hendaknya kita membaca doa penutup majelis. Ista'id qiyam. Takdim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan keluyuran, jangan ngebut di jalan, pulang sampai ke rumah. Bertemu lagi minggu depan. Silakan pulang. Insyaallah.